tidak meremehkan hal-hal yang kecil itu adalah akhlak dari Rasulullah. Akhlak juga dari Al-Quran. Orang muslim itu tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Artinya menghargai proses gitu ya. Nggak mungkin seorang anak itu bisa tiba-tiba jalan. Harus ada prosesnya dulu. Prosesnya nanti mengkurep gitu ya, tengkurap, gulung-gulung dulu, kemudian merangkak dulu, kemudian duduk dulu. Nah, akhirnya berdiri, kemudian berjalan, akhirnya bisa berlari. Tidak mungkin tiba-tiba berlari. Nah, itu. Jadi sebagian dari akhlak Islam adalah menghargai proses dan tidak meremehkan hal yang dianggap kecil, apalagi ilmu. Tidak ada ilmu yang kecil, mboten enten ilmu yang kecil. Begitupun juga dengan guru, tidak ada guru yang oh itu guru biasa, kalau ini guru yang luar biasa, oh ini guru yang keren. Tidak semua guru itu luar biasa, semua guru itu punya derajat yang luhur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Halaman 22 nih nggih. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita al-ishruna kang kaping 20 iku fi ahammiyati ilmil alah ing dalem pentinge ilmu alat. Iku fi ahammiyati ilmil alah ing dalem nerangaken pentinge ilmu alat. Asy-syaikhu utawi syekh, asy-syaikhu utawi syekh al-kamilu kang sempurna, al-wasilu kang tumeka, al-arifu kang ma'rifah, az-zaiku kang anduweni zauk, az-zaiku kang anduweni zauk. Napa niku zauk? Pengeroso. Az-zaiku kang anduweni zauk, al-alimu kang alim, al-amilu kang ngamal, al-muwassilu kang nekaake. Zakaria al-Ansari rupane Syekh Zakaria al-Ansari rahimahullahu ta'ala iku lam yazal ora kingsir sinten Syekh Zakaria al-Ansari iku yudarrisu ngajar sinten Syekh Zakaria al-Ansari al-Jurumiyata ing kitab napa? Kitab Jurumiyah. Wa qad rattaba lan teman-teman ngerunutaken sinten Syekh Zakaria al-Ansari laha marang kitab Jurumiyah waktan ing waktu yudarrisuha kang deres sinten Syekh Zakaria al-Ansari ha ing Jurumiyah fihi ing dalem waktu faqila mongko diucapaken lahu marang Syekh Zakaria al-Ansari ya syaikhu wahai syekh kaifa hale kaya apa taqitu netepaken tuan lidarsil Jurumiyah marang pelajaran Jurumiyah maq'adan ing palungguan wa talan hale utawi panjenengan minal ilmi saking ilmu iku bimakanin anduweni derajat
Wa qad ahatta lan teman-teman ngeliputi tuan. Wa qad ahatta lan teman-teman ngeliputi tuan bima kelawan barang fil muwattolati kang ing dalem kitab kang den dawaaken fadlan ing turah anha saking jurumia. Faqala mongko ngucap sinten Syekh Zakaria Al-Ansori, ana utawi ingsun ikula atruku ora ninggal ingsun torikon ing dalan wasaltu kang tumeka ingsun ila ma'rifatil ilmi marang ngaweruhi ilmu minha mergo saking jurumia niki cerita ingkang nyeritakaken pentingnya kita belajar ilmu alat. Napa mawon ilmu alat niku? Napa? Ilmu nahwu dan juga ilmu sorof, ilmu bahasa nggih. Nah, niki dikisahkan cerita yang pertama saking Syekh Al-Kamil Al-Wasil Al-Arif Al-Zaik Al-Alim Al-Amil Al-Muwasil. Nah, rupane sinten Syekh Zakaria Al-Ansori kok kuwata tenan asmane niku teng ajenge. Syekh Kamil, Wasil, Arif, Zaik itu menunjukkan banyak sekali gelarnya niku nggih. Itu menunjukkan betapa luasnya ilmunya. Hingga sinten asmane Syekh Zakaria Al-Ansori niku sinten beliau? Beliau merupakan faqihun, beliau merupakan ahli fikih syafi'iyun dari madhab syafi'i, muhaddisun, beliau juga ahli hadis, mufassirun, beliau juga ahli tafsir, qadi, beliau juga qadi min ahli Misr yang berada di negara Mesir. Jadi luqiba bi Syekhul Islam, beliau diberi lakop atau diberi julukan apa? Syekhul Islam, saking luhure ilmu nih, saking agenge ilmunya. Jadi beliau gelarnya banyak. Kalau mungkin pada zaman sekarang gitu sudah profesor, doktor A, B, C, D, E sekian gitu ya. Nah, pada zaman dulu gelarnya sudah banyak sekali. Kamil, Wasil, Arif, Zaik, saking dalamnya ilmunya. Nah, beliau niki nggadai nopo amalan atau kebiasaan setiap hari tidak pernah melupakan untuk mengajar kitab jurumiyah. Jenengan sampean sedanten sampun belajar kitab jurumiyah? Sampun. Kelas pinten belajar kitab jurumiyah? Nah, kitab jurumiyah merupakan kitab alat yang dasar sekali, yang pertama sekali kita belajarnya, nggih, sangat awal sekali. Nah, beliau setingkat Syekhul Islam masih mengajar kitab jurumiyah. Maka salah seorang bertanya kepada Syekh, lanopo jenengan menaruh kitab jurumiyah pada tempat yang begitu istimewa, pada posisi yang begitu istimewa. Padahal jenengan sudah sudah sangat menguasai banyak ilmu-ilmu atau menguasai banyak kitab-kitab yang sangat besar, yang sangat tebal binisbah daripada kitab jurumiyah yang kecil. Nah, kok kitab jurumiyah kecil mawon niku Syekh, kok jenengan tasik mucal, padahal jenengan atas ilmu sudah tahu banyak hal dan sudah menguasai banyak kitab. Mengapa masih mengajar kitab jurumiyah? Maka apa yang dikatakan Syekh, anala atruku tariqan wasaltu ila ma'rifatil ilmi minha. Saya tidak akan meninggalkan jalan di mana saya sampai pada mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Jadi ibarat jurumiyah niku ibarat kuncinya. Sampai enten nopo namine brankas nggih. Isinya banyak ya. Isinya harta karun, emas-emasan, uang, dolar, segala macam nggih. Triliunan, miliaran sekalipun tidak akan berharga kalau tidak bisa brankas itu dibuka, nggih kan? Brankas itu dibuka. Mending mana? Ada uang 100.000 tapi bisa dinikmati, bisa diambil, atau uang miliaran tapi di brankas nggak bisa dibuka? Mending 100.000 kan? Nah, apa yang bisa membuka brankas itu adalah kunci. Nah, ada kuncinya untuk brankas. Ibarat kitab jurumiyah niku ibarat kuncinya, memang kecil. Memang hajmuhu shaghir, bentuknya kecil gitu ya. Tetapi dengan kitab jurumiyah ini dia membuka banyak ilmu-ilmu yang lain.
nggih kan? Gara-gara sampean ngertos tenggene jurumiyah jadi bisa mengerti kata-kata berbahasa Arab gitu ya. Oh, kalau mansub itu, kalau maf'ul bih itu jadi jadi objek. Oh, berarti artinya seperti ini. Oh, kalau rofa jadi fa'il itu berarti artinya adalah pelaku dan lain sebagainya. Itu karena kitab jurumiyah, ngoten nggih. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah dari Syekh Zakaria Al-Ansori itu bahwasanya kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang banyak orang dianggap kecil, ngoten nggih, banyak orang dianggap kecil. Melihat atau mendengar kisah Syekh Zakaria Al-Ansori niki ndadosaken kula flashback atau bukan flashback ya, ingat kembali cerita-cerita yang dulu sering diceritakan di pondok. Nggih niku napa? Kisah tentang Kiai Hayun, ngoten nggih. Kiai Hayun, sinten niku Kiai Hayun? Ayahanda dari Kiai Mahfud Hayun, nggih. Nah, jadi Kiai Hayun niku singen semasa gesangnya, semasa hidup beliau itu beliau sampai meninggal atau wafat pada usia 86 tahun, sampun sepuh nggih. Jadi sampai di usianya 86 tahun beliau tidak pernah berhenti atau selalu istiqomah mengajar kitab jurumiyah. Terus ngantos sepuh niku mengajar kitab jurumiyah, padahal kita tahu jurumiyah itu untuk anak kelas 1. Yai sing sampun sepuh, ilmune sampun kuwata tapi masih mengajar anak kelas 1 gitu ya. Jadi beliau mengajar kitab jurumiyah untuk mengawali. Mungkin selesai kitab jurumiyah lanjut ke santri-santri mutamimah 1. Mantun mutamimah 1 lanjut ke mutamimah 2. Setelah itu lanjut kitab-kitab yang lain, enten tafsir Jalalain, enten Ihyaul Ulumuddin, ngoten nggih. Jadi tidak pernah meninggalkan kitab jurumiyah ngantos sedo, ngantos wafatipun. Nah, itu cerita dari Kiai Hayun, ngoten nggih. Jadi anak-anak baru pun ketika itu kenal Kiai Hayun. Karena apa? Karena beliau masih mengajar kitab jurumiyah. Ditanggleti, yai bek menawi digantosi kali sing lintu. Kan kitabnya kitab dasar. Insyaallah sedanten saged mbadali kan ngoten. Kiai Hayun sanjang enggak, kitab jurumiyah tak cekel gitu ya, karena untuk anak-anak baru. Jadi ibarat itu tadi kunci itu baru dibuka. Nggak, untuk apa punya isi banyak tapi kalau nggak bisa dibuka kan, nah buat apa bukanya itu ya kitab jurumiyah niku. Artinya apa? Kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang dianggap orang kecil nggih. Enten oh niku guru ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 7 ngoten nggih. Oh yang itu ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 12. Oh keren sekali ngajar kelas 12 gitu ya. Oh yang ngajar kelas 7 ya enggak keren kan, biasa aja kan kelas baru gitu. Mboten, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada istilah seperti itu gitu ya. Guru itu semuanya besar. Semuanya makom ali gitu ya. Guru itu memiliki makom yang luhur, walaupun guru anak baru, walaupun guru anak lama, semuanya memiliki kedudukan yang tinggi, tidak boleh meremehkan. Nah, karena apa? Tidak meremehkan hal-hal yang kecil itu adalah akhlak dari Rasulullah. Akhlak juga dari Al-Qur'an, dijelaskan dari Al-Qur'an. Ya napa? Contohnya Rasulullah pernah bersabda napa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenengan sedanten sampean sudah belajar hadis nggih. Napa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tolkin. Ya. Jadi janganlah kalian sekali-kali, belum sampai itu hadisnya, masa? Jangan sampai kalian sekali-kali meremehkan hal yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, dari kebaikan walaupun sedikit, walaupun kecil. Walaupun apa? Walau antalqa akhaka, walaupun ketemu sama saudaramu biwajhin tolkin, dengan wajah yang semringah, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang menyenangkan. Itu bagi Rasulullah itu bukan hal yang kecil. Padahal bagi kita kadang kecil ya. Senyum, guyang, guyu tok gitu ya. Pokok aja guyang guyu terus kali tiang mungkin ketabrak. Dikira napa iki lapor iki kalau lang guyang guyu dhewe. Mboten nggih. Nah, jadi artinya apa? Kebaikan kecil itu dinilai besar, enggak ada hal yang kecil. Kemudian Allah juga berfirman, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-ayah. bahwasannya Allah tidak malu, Allah tidak segan. Untuk apa? Untuk memperumpamakan, untuk memberi perumpamaan berupa apa? Nyamuk. Perumpamaannya
nyamuk, fama fauqoha. Nah, bahkan yang lebih kecil-kecil lagi dibandingnya nyamuk. Allah nggak malu, Allah nggak segan memberi perumpamaan berupa nyamuk. Mungkin orang-orang kafir sayangnya tambel nopo Gusti, untuk apa ya Allah engkau memberi perumpamaan kok barang kecil nyamuk kok dibuat perumpamaan gitu ya. Nah, itu artinya apa? Allah bahkan tidak meremehkan hal yang kita anggap sebagai manusia ini hal yang kecil. Kita tidak boleh, itu bukan akhlak Islam. Akhlak orang muslim itu tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Artinya menghargai proses gitu ya. Nggak mungkin seorang anak itu bisa tiba-tiba jalan, harus ada prosesnya dulu. Prosesnya nanti mengkurep gitu ya, tengkurap, golong-golong dulu, kemudian merangkak dulu, kemudian duduk dulu. Nah, akhirnya berdiri, kemudian berjalan, akhirnya bisa berlari. Tidak mungkin tiba-tiba berlari. Nah, itu. Jadi sebagian dari akhlak Islam adalah menghargai proses dan tidak meremehkan hal yang dianggap kecil, apalagi ilmu. Tidak ada ilmu yang kecil, mboten enten ilmu yang kecil. Begitupun juga dengan guru, tidak ada guru yang oh itu guru biasa, kalau ini guru yang luar biasa, oh ini guru yang keren. Tidak semua guru itu luar biasa, semua guru itu punya derajat yang luhur. Ngoten nggih. Nah, cerita yang kedua ro'a ningali sopo ba'duhum sebagiane tolabah, ai ba'du tolabati tegese sebagiane piro-piro santri, fi kitabin ing dalem kitab hadis, al habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'in, ing lafat al habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'in. Al habbatu utawi wiji, as-sauda'u kang ireng iku shifaa'un dadi tombo min kulli da'in saking saben-saben penyakit. Faqara'aha mongko moco sapa ba'dut tolaba. Faqara'aha mongko moco sapa as-sauda'u kang ireng bil musannati kelawan ya kang den titik, at-tahtiyati bil musannati tahtiyati kelawan ya kang den titik di sore. Fa akhoda mongko ngalap sapa ba'dut tolabah hayatan ing ula sauda kang ireng. Fa akalaha mongko mangan sapa ba'dut tolabah ha ing hayyah. Fa a'amathu mongko mutoaken apa hayyah hu ing ba'dut tolabah wa qatalathu lan mateni apa hayyah hu ing ba'dut tolabah. Terus cerita yang nomor 2. Nah, niki nopo cerita salah seorang santri yang membaca kitab hadis. Enten hadis niku bunyinya seperti ini. Al habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'in. Biji yang hitam itu atau habbatus sauda, sampeyan semerap habbatus sauda nggih. Jinten hitam niku, wiji sing ireng iku adalah obat dari segala macam penyakit. Lah kok kelintu mau sih mboten habba tapi hayyah, titike ketambahan siji. Habba niku artine wiji, nek hayyah artinya ular. Nggih, ular atau ulo sama aja, Mbak Adel. Nah, kalau hayyah artinya ular, as-sauda ular yang hitam. Waduh, keliru maos. Al-habba keliru hayyah. Maka apa yang terjadi? Dia mulailah mengambil itu ular hitam,
kemudian dimakannya dengan harapan mendapatkan kesembuhan. Lah kok apa sih? Tidak kesembuhan yang didapatkan, tapi nopo? A'amat huwa, akhirnya menjadi buta. Ular tadi menyebabkan dirinya menjadi buta, kemudian akhirnya meninggal disebabkan oleh apa? Salah baca, cuma gara-gara kirang titik. Itu tadi, makanya nyambung dari pelajaran yang awal tadi, tidak boleh meremehkan hal yang kecil, cuma salah baca titik akhirnya bisa meninggal. Loh sakit Ustaz. Nah ini ceritanya buktinya sakit, nggih kan? Nah itu pentingnya, makanya kita belajar ilmu alat biar nggak keliru harokat, nggak keliru titik, mboten keliru maringi alif, nggih kan? Wonten malih kisah Bapak ilmu nahwu Abu Aswad Ad-Duali, dialog beliau dengan putrinya. Sang putri berkata, "Ma ahsanus samai?" Yang artinya, apa yang paling indah dari langit itu? Abu Aswad menjawab, "An-nujum," bintang-bintang. Padahal maksud sang putri itu bukan bertanya, maksudnya itu kagum. Wah, api erek langit iku, maksudnya ngonten. Maka Abu Aswad Ad-Duali membenahi ucapan sang putri. Harusnya ma ahsanas samaa, yang artinya alangkah indahnya langit itu. Sanes ma ahsanus samai. Kalau ma ahsanus samai, ma-nya menjadi apa? Ma istifham gitu nggih. Jadi artinya pertanyaan. Itu sudah beda harokat, sudah beda arti. Wonten malih suatu hari sang putri sanjang. Pas waktu kepanasan, sang putri mengatakan, "Ma asyaddul harri?" Hal apa yang paling panas? Maka Abu Aswad Ad-Duali menjawab, "As-saqa'u min fawqiki warramda'u min tahtiki." Yang paling panas matahari di atasmu dan batu panas di bawahmu. Lagi-lagi sang putri bukan bermaksud bertanya, maksudnya itu mengeluh. Waduh, betapa panasnya hari ini, maksudnya ngonten. Maka Abu Aswad Ad-Duali membenarkan kalimat putrinya. Ma asyaddal harro. Yang benar, ma asyaddal harro. Alangkah panasnya saat ini. Bukannya ma asyaddul harri. Ngonten nggih. Itu sudah artinya sudah sebaliknya malah. Gitu ya, 180 derajat berbeda. Hanya gara-gara harokatnya dumma atau fathah saja, ya kan? Ada lagi seumpama banyak nggih. Zahabun apa artinya zahabun? Emas. Kalau zahab artinya kepergian gitu ya. Masdar dari zahaba yadhabu artinya kepergian. Sudah beda arti. Bahkan dalam bahasa Arab itu saking kayanya bahasa Arab, ada tulisannya sama aja beda arti juga ada. Nah, jadi itu pentingnya kita belajar ilmu alah gitu ya. Nah, termasuk alhamdulillah di pondok pesantren sampai ini di Gedung Cangkring itu dari dulu sampai sekarang itu terkenal dengan ilmu alatnya, sangat memperhatikan ilmu alat. Namanya pondok, terusnya pondok kitab gitu ya. Ilmu alatnya maju gitu ya. Nah, kadang orang nanya, apa sih pentingnya ilmu alat? Untuk apa sih belajar ilmu alat? Padahal ilmu alat itu adalah ibarat tadi kunci pertama untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kalau dereng belajar ilmu alat, tiba-tiba sampean belajar nopo tafsir atau belajar menerjemahkan langsung Al-Qur'an atau apa, itu ya akan salah kaprah gitu ya. Atau belajar ilmu-ilmu yang lain sebelum belajar ilmu alat, maka akhirnya hanya mengandalkan pada terjemahan saja gitu ya, nggak tahu, dibohongi sama terjemahan, ya iya aja karena nggak tahu yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Nah sekarang kita lanjut ke cerita ketiga, pentingnya ilmu alat. Alladzi utawi wong asasa kang melopori sopo alladzi. Asasa kang melopori sopo alladzi darsan nahwi ing pelajaran nahwu ba'da subahi ing dalem sakwuse subuh kama koyok barang jaro kang lumaku apa ma fi hadramauta ing dalem tanah Hadramaut wa huwa ya alladzi iku al Habibu Ali al Habsyi geniku Habib Ali Al-Habsyi.
wa kana lan ono sinten Al Habib Ali Al Habsyi iku yaqulu ngucap sapa Habib Ali Al Habsyi kuntu ono ingsun iku mulaan wong kang gemar bi ilmin nahwi kelawan ilmu nahwu kasiron kelawan akeh wala abtadi'u lan ora ngawiti ingsun at-tadrisa ing mulang ba'da sholatis subhi ing dalem sawuse salat subuh illa fi ilmin nahwi angin ing dalem ilmu nahwu hatta qomat sehingga jumeneng indi ing dalem sandinge ingsun apa al asya'u piro-piro suwiji-wiji wa qultu lan ngucap ingsun kulla yaumin ing dalem tiap-tiap dina abtadi ngawiti ingsun bikoma kelawan koma zaitun kelawan koma zaitun jalasa zaitun ai bidarsin nahwi tegese kelawan pelajaran nahwu dados Habib Ali Al Habsyi beliau merupakan pelopor yang mengajar pelajaran nahwu setiap ba'da subuh di daerah Hadramaut Yaman wonten nggih. Beliau pernah dawuh ngenten, kuntu mulaan bi ilmi nahwi, aku iku seneng ambek ilmu nahwu banget senenge. Dan aku tidak akan memulai pelajaran setelah subuh kecuali diawali dengan mengajar ilmu nahwu, gitu ya, ilmu nahwu. Saya selalu memulai dengan koma zaitun, jalasa zaitun atau mengawali dengan ilmu nahwu, ngoten nggih. Itu Habib Ali Al Habsyi. Wa kana lan ono sapa ba'dul muhibbina sebagiane pira-pira wong kang demen ing Habib Ali Al Habsyi iku jalisan lungguh fidarsi ing dalem pelajaran fi masjid Hambal ing dalem masjid Hambal muttaqian hale wong kang leleyengan bisa riyatin ing dalem teras wa akhadatuhu lan ngalap ing ba'dut tolabah apa sinatun ngantuk faidzan mongko ing dalem akhadathu huwa utawi ba'dul muhibbin iku bisalasi anfarin tetemu kelawan telu piro-piro pantan wa wujuhum lan utawi wajai salasi anfar iku kal akmari koyok piro-piro rembulan wa mutaqaddimuhum lan utawi pengarpe salasi anfar iku akbaruhum luwe gede-gedene salasi anfar famarra mongko liwat alayya ing atase ingsun sapa al awwalu wong kang kawitan wasani lan kang kapindo wa qabattu lan nyekel ingsun bizailil akhiri kelawan pucuke jubahe wong kang akhir fakultu mongko ngucap ingsun lahu marang al akhir iku man sapa antum utawi sira ayyuhas salasa he wong telu faqala mongko ngucap sinten al akhir al awwalu utawi kang awal iku annabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasani lan kang kapindo iku Ali bin Abi Thalib geniku Ali bin Abi Thalib fakultu mongko ngucap ingsun lahu marang al akhir wa anta lan utawi panjenengan iku man sapa
Faqala mongko ngucap sapa al-akhir, ana utawi ingsun iku Al-Hasan bin Ali, geniku Hasan bin Ali. Fakultu mongko ngucap ingsun, turidu nangarepaken sira ila aina marang endi-endi panggonan. Kala ngucap sapa al-akhir, cina teko kita bi an nahdura kelawan yen to nekani kita madrasal waladi ing gondrese anak, madrasal waladi ing gondrese anak Ali rupane Habib Ali Al-Habsyi. Falamma qassaha mongko ing dalem semangsane nyritakaken falamma qassaha mongko ing dalem semangsane nyritakaken sapa ba'dul muhibbin ha ing kisah alayya ing atase ingsun. Kultu ngucap ingsun, madama selagi langgeng sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku yahduru hadir sinten Kanjeng Nabi madrasi ing gondrese ingsun fin nahwi ing dalem nahwu ma'ada banu bali ing dalem baleni deres ilmu nahwu ai saufa la nubali tegese saufa la nubali. Nah niki kisah selanjutnya menceritakan tentang Habib Ali Al-Habsyi. Beliau sangat cinta sekali dengan ilmu nahwu dan tidak memulai mengajar kecuali diawali pada subuh hari dengan mengajar ilmu nahwu. Maka pecinta-pecinta Habib Al-Habsyi niki, Ali Al-Habsyi niki, mereka itu sudah menunggu di Masjid Hambal nggih untuk belajar ilmu nahwu. Lah wonten salah satu santri niki ingkang ngantuk ngeten. Pas belajar ilmu nahwu niku ngantuk kados sinten? Mboten enten nek teng mriki melek sedanten mboten enten sing ngantuk. Nah, kali ngantuk-ngantuk ngenten. Nah, ketika dalam keadaan mengantuk itu, tiba-tiba dia salah seorang santri itu melihat 3 orang yang datang. Mencorong, wajahnya sangat cerah, sangat bercahaya, bagaikan komar, bagaikan akmar, bagaikan bagaikan rembulan, saking mencorongi, saking ganteng, mboten nate ningali, mboten nate pirsa tiyang seganteng niku. Nah, akhirnya saking melongonya gitu ya, akhirnya ada orang yang pertama kepalanya ngoten nggih, ru'usuhum gitu ya. Mutaqaddimuhum niku lewat yang nomor awal, kemudian yang nomor 2 juga lewat di hadapannya, yang nomor 3 saking penasarannya ditarik jubahnya kali murid niki wau, kali santri niki wau, ditangleti, jenengan sinten niku wau, sing pertama niku wau sinten, sing nomor kali sinten. Maka diceritakan sama yang terakhir ini tadi, sing pertama iku mang nggih niku Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus ditanya, lah panjenengan ki ambek sinten? Dan saya adalah siapa? Hasan bin Ali. 3 keturunan nggih. Jadi Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali, bukan 3 keturunan, 3 generasi namanya. Rasulullah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hasan gitu nggih. Badhe teng pundi jenengan ditangleti? Badhe teng pundi jenengan? Bertiga sedanten dateng mriki. Aku kate metuki majelise, aku kate metuki nggon ngajine anakku. Ada siapa? Habib Ali Al-Habsyi, kan keturunan Rasulullah. Kepengin metuki majelise anakku. Maka diceritakanlah oleh ini tadi santri kepada Habib Al-Habsyi, kula wau kok ningali kados ngenten yai. Maka apa yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi, selama Rasulullah SAW menghadiri majelisku, menghadiri madrasahku pada ilmu nahwu ini, maka aku akan terus mengajar ilmu nahwu. Itu menunjukkan betapa agungnya gitu ya, mengajar ilmu nahwu dan juga belajar ilmu nahwu, bahkan didatangi oleh Rasulullah. Yang kedua juga menunjukkan karomah dari Habib Ali
Al-Habsyi. Nggih, Habib Ali Al-Habsyi niku adalah seorang ulama saking Yaman. Sampeyan tepang, beliau itu yang mengarang Maulid Simtu Duror. Sampeyan semerap. Jadi isinya tentang kisah-kisah memuji Rasulullah. Terkenal sekali kan Maulid Simtu Duror itu. Yang menciptakan atau yang mengarang itu adalah Habib Ali Al-Habsyi. Saking cintai nemen kali Kanjeng Nabi, beliau menulis itu, gitu ya. Bentuk dari karomahnya beliau itu, itu tadi bertemu dengan Rasulullah. Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan mendatangi majelisnya, mendatangi para pecinta ilmu nahwu niku wau nggih. Jadi itu kisah saking Habib Ali Al-Habsyi. Pesareanipun yugane gitu ya, putra dari Habib Ali Al-Habsyi atau Habib Alwi Al-Habsyi niku wonten dateng Solo, teng Masjid Ar-Riyad. Dateng Solo. Itu ada, dan makam cucu beliau juga ada di sana di Masjid Ar-Riyad daerah Solo. Jadi Habib Ali Al-Habsyi niku terkenal sangat mencintai Rasulullah dan didatangi oleh Rasulullah majelisnya. Ngoten nggih. Bentuk karomah dari beliau dan kemuliaan para santri dan juga guru yang mengajar ilmu nahwu. Ngoten niku nggih. Terus alhamdulillah kula kali panjenengan sedanten diparingi wekdal kali Gusti Allah untuk saged belajar, diberi kesempatan untuk saged belajar ilmu nahwu dari Jurumiyah sampai kitab-kitab yang lain. Semuanya ada di pondok. Kalau tidak mondok belum tentu bisa belajar itu dan mendapatkan kemuliaan dan keutamaannya. Ngoten nggih? Nggih. Qala As-Suyuti wallahu a'lam bissawab. Nggih. Ngantos mriki mawon monggo sareng-sareng maos kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.